Kembali lagi dengan saya, Tiara Intervena Simbolon dari program studi Manajemen 23A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Sangat menarik bukan? Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam definisi dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis, manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama, Mary Emerson dan William N. Snell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Sedangkan menurut David Amos, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Menurut Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Menurut N.G. Menke, dalam bukunya, ia menulis pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu, pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi ke dalam pasar tertentu. Dan menurut Sadono Sukirno, dalam buku Ekonomi Mikro Teori Pengantar, Sadono Sukirno menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai ruang lingkup dalam ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen di pasar, di sektor individu atau perusahaan. Berikut beberapanya. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga, ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat, teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, ada teori struktur pasar. Menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Yang keenam, ada elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh beberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh, ada industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedelapan, ada pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi.
Ya, ada teori dari ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Yang ketiga ada teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Yang keempat ada teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dan dari kurva permintaan. Selanjutnya ada kebijakan dari ekonomi mikro. Yang pertama kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Yang kedua ada kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan menjadi tinggi. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. And see you on the next video.